Ya, mari kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, kami adalah manusia terbatas dan kami tidak mampu untuk bisa mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Tapi kami bersyukur Tuhan, karena Engkau, Allah yang penuh kuasa, Allah yang berdaulat, dan Allah yang penuh kasih, mau memperkenalkan dirinya kepada kami. Tuhan, ajarlah kami terus untuk bisa mengenal Engkau lebih dekat lagi, lebih dalam lagi, sehingga kami boleh terus menikmati hadirat Tuhan, dan kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan untuk pemaparan materi dan juga firman tentang pengakuan iman rasuli ini. Kiranya Engkau sendirilah yang berfirman dan yang bersuara untuk setiap hati kami yang hadir dalam ruang Zoom ini. Hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita sudah sampai di kredo yang terakhir yang kita bahas kurang lebih satu bulan ini. Dan kita akan membahas hari ini tentang pengakuan iman rasuli. Saya rasa kalau nggak salah ingat beberapa waktu lalu, kayaknya sebelum pandemi, di CG kita pernah membahas ya tentang pengakuan iman rasuli ini selama 1 tahun. Dan mari kita bersama-sama lagi, meskipun kita sudah pernah tahu, kita sudah pernah mengerti, tapi biarlah melalui penjelasan ini lagi kita boleh diingatkan kembali, kita boleh dikuatkan baik secara pengenalan kita, pengetahuan kita, dan lebih lagi secara iman kita kepada Allah Tritunggal. Oke, jadi kalau bicara soal pengakuan iman rasuli, kita perlu mengenal satu era di mana pengakuan ini lahir gitu. Jadi pengakuan iman rasuli ini lahir pada zaman atau era patristik. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang belum pernah dengar, era patristik itu apa sih? Kata patristik ini, istilah patristik ini berasal dari kata Latin, dari kata pater atau bapak kalau dalam bahasa Indonesia. Dan yang artinya itu adalah bapak-bapak ya, bapak-bapak gereja. Dan itu berarti pemimpin gereja. Jadi era patristiknya adalah era di mana para pemimpin gereja ini terpilih ada dari golongan atas atau golongan yang ahli dalam berpikir. Jadi di era patristik ini banyak lahir golongan-golongan yang berpikir karena sudah banyak pengetahuan yang masuk saat itu juga era itu. Jadi di dalam ranah kekristenan pun ada orang-orang seperti ini. Nah, jadi zaman ini berlangsung diperkirakan tuh setelah zaman Perjanjian Baru. Setelah zaman Perjanjian Baru sampai abad ke-8. Jadi berlangsungnya dari zaman akhir Perjanjian Baru sampai abad ke-8. Dan pada abad ini tuh dikuasai dengan pemikiran keagamaan, yaitu pemikiran Kristiani ya. Dan puncak filsafat Kristiani ini adalah patristik atau patres, bapak-bapak gereja, yang dibagi atas patristik Yunani, yaitu patristik Timur, dan patristik Latin atau patristik Barat. Kita juga sering pernah dengar gereja Timur dan gereja Barat ya pada zaman ini. Nah, pada zaman inilah pengakuan iman rasuli itu ada, bersama dengan pengakuan iman yang kita sudah pelajari di minggu-minggu yang lalu. Nah, Bapak Ibu, pengakuan iman rasuli ini tidak ditulis secara langsung oleh para rasul, kita tahu itu ya, atau para murid Tuhan Yesus. Jadi meskipun namanya pengakuan iman rasuli, tetapi tidak ditulis secara langsung oleh para rasul atau murid-murid langsungnya Tuhan Yesus. Nah, penggunaan kata iman rasuli ini dianggap sebagai jumlah atau substansi dari ajaran apostolik awal yang dipegang oleh para murid. Jadi versi awal dari pengakuan iman rasuli ini ditemukan kurang lebih sekitar tahun 215 sampai 340 Masehi. Jadi sekitar tahun itu, tidak tahu kapan dengan pasti pertama itu muncul, tapi kurang lebih ditemukan sekitar tahun ini. Dan versi kita saat ini adalah versi pertama ya, jadi versi paling awal tuh sekitar 215 sampai 340. Dan versi kita yang saat ini kita pakai di seluruh gereja yang mengakui pengakuan iman rasuli ini ada sekitar tahun 542 Masehi. Jadi tidak ada kejelasan kapan
pengakuan iman rasul ini dirumuskan, namun kutipan dan rumusan pengakuan iman ini ditemukan dalam bahasa Yunani sekitar tahun yang tadi itu, dan kemudian teksnya ini diterjemahkan juga ke dalam bahasa Latin. Jadi pengakuan iman rasuli ini memiliki unsur dasar pengakuan dalam Alkitab ya. Dan ada yang mengatakan bahwa ini memiliki unsur dasar pengakuan dari Matius 16 ayat 16 yang Petrus mengatakan engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, dan perintah baptisan yang ada dalam Matius 28 ayat 19 yang di sana muncul Allah Tritunggal, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi pengakuan iman rasul ini juga sering disebut sebagai 12 pasal iman Kristen. Dan kita tahu bahwa ini terdapat 3 pembagian utama di dalam pengakuan iman rasuli, yaitu Allah Bapa sebagai pencipta kita, Allah Anak sebagai penebus kita, Allah Roh Kudus sebagai pengudusan kita. Ini tertulis di dalam Katekismus Heidelberg. Kemudian pengakuan iman rasuli. Nah, pengakuan iman rasuli ini berasal dari kalau bahasa Inggrisnya itu Apostle Creed atau credo. Nah, credo ini adalah pengakuan ya, pengakuan yaitu I believe, atau dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya dengan aku percaya. Jadi ini adalah satu pengakuan, sesuatu yang kita nyatakan dan deklarasikan sebagai rangkuman kritis tentang doktrin atau pengajaran dalam Alkitab. Dapat menjadi, ini juga pengakuan iman rasul ini juga dapat menjadi suatu kesaksian bagi banyak orang. Jadi pengakuan iman rasul ini untuk deklarasi iman kita, terus kemudian tentang doktrin atau pengajaran yang ada dalam Alkitab, kemudian ini juga bisa menjadi suatu kesaksian. Jadi suatu kesaksian bagi banyak orang, dan ini bahkan dikatakan sebagai a treasure Christian heritage atau warisan kekristenan yang berharga. Nah, ini adalah tentang pengakuan iman rasuli. Jadi pengakuan iman rasuli ditegaskan dalam tradisi Reform dan diajarkan sebagai ringkasan dari doktrin utama iman kita. Jadi kalau Bapak Ibu pasti hafal lah ya pengakuan iman rasuli. Jadi itu bukan hanya sekedar deklarasi, tapi itu juga bisa menjadi satu kesaksian. Bahkan ada di dalam beberapa materi yang saya baca, ada yang bisa bahkan memakai pengakuan iman rasuli ini untuk sebagai langkah awal untuk dia melakukan penginjilan gitu. Jadi ketika ada yang bertanya, engkau percaya kepada siapa? Siapa yang kau percaya? Tuhan seperti apa yang kau percaya? Lalu dia tidak terlalu mengerti dengan baik doktrin secara tegas dan lengkap, tetapi karena dia hafal pengakuan iman rasuli, maka itu bisa menjadi satu kesaksian yang bisa dia jelaskan tentang Allah seperti apa yang dia sembah melalui pengakuan iman rasuli ini. Dan di dalam Institute of the Christian Religion, ya, John Calvin menegaskan bahwa credo ini, pengakuan ini, memperlengkapi kita dengan ringkasan iman yang lengkap, yang tidak mengandung apapun kecuali apa yang telah diturunkan dari sabda Allah yang sempurna. Jadi John Calvin menegaskan bahwa ini memperlengkapi iman kita, tapi dengan ringkas gitu, dengan ringkas dan lengkap. Dan tidak ada unsur lain, tidak ada unsur selain daripada apa yang diturunkan dari sabda Allah. Jadi berangkat dari Alkitab, berangkat dari firman Allah yang Allah berikan. Jadi pengakuan iman rasuli ini bukan berdasarkan pemikiran bapak-bapak gereja tadi yang di awal saya bilang bahwa pada abad patristik ini ada orang-orang pemikir yang berada dalam gereja yang disebut bapak-bapak gereja, tetapi bukan berarti pengakuan iman rasul ini berasal dari pemikiran mereka gitu, pemikiran mereka pribadi sebagai manusia yang berpikir. Tetapi ini adalah pekerjaan Roh Kudus melalui para bapak gereja itu dan berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Allah yang sempurna, yang Allah turunkan, yang Allah berikan melalui Alkitab yang kita pegang. Nah, para reformator juga sering menggunakan kredo ini sebagai alat didaktik atau alat pengajar bagi jemaat dan pembaca mereka. Jadi, para tokoh-tokoh reformator, ketika mereka ingin mengajar, mereka juga menggunakan pengakuan iman ini. Salah satu contoh, beberapa contohnya adalah yang pertama ada Heinrich Bullinger. Dia adalah reformator Swiss
dan pendeta dari sebuah gereja di Zurich. Jadi Hendrik ini dia mengkhotbahkan 50 khotbah kepada jemaatnya tentang poin-poin utama dan prinsip-prinsip agama Kristen ketika zaman reformasi itu ada ya. Dan 3 diantaranya itu adalah Hendrik mengajar tentang pengakuan iman rasuli. Jadi pengakuan iman rasuli selain ini sebuah deklarasi iman, selain bisa menjadi alat untuk kesaksian dan bahkan menyatakan iman percaya kita, tetapi pengakuan iman rasuli ini juga dipakai sebagai alat dalam mengajar. Jadi dalam mengajar jemaat, dalam mengajar orang-orang yang sudah mengenal Kristus dan sedang mengalami pertumbuhan iman, pengakuan iman rasuli ini dipakai sebagai bahan untuk mengajar. Kemudian reformator Prancis yang terkemuka, Pierre Viret, dia menerbitkan eksposisi besar-besaran tentang kredo ini, tentang pengakuan ini, untuk menunjukkan kepada orang-orang Kristen yang percaya tahayul dan para penyembah berhala bahwa semua itu bertentangan dengan iman Kristen yang benar. Viret menggali serta memaparkan 12 bagian pengakuan iman ini, agar orang-orang Kristen tersebut belajar serta memahami apa yang mereka akui dengan mulut. Jadi, ketika pengakuan iman rasul itu sudah ada di dalam jemaat, Viret ini dia tidak hanya sekedar, dia ingin bahwa jemaat itu tidak hanya sekedar ngomong gitu di mulut, sekedar ngomong di mulut, mengatakan pengakuan iman rasuli ini, mengatakan 12 poin itu, tapi mereka ternyata masih percaya dengan tahayul, mereka masih percaya dengan penyembahan berhala, dan bahkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan iman Kristen. Akhirnya Viret dia memaparkan gitu, dia menjelaskan, dia memahami, dia mengajar apa sih yang dimaksud dengan 12 poin yang ada di dalam pengakuan iman rasuli yang diungkapkan dari mulut itu, supaya mereka tuh nggak hanya sekedar ngomong doang, tapi juga mengerti apa yang diomongkan, apa yang diucapkan. Nah, William Perkins mengatakan bahwa pengakuan iman ini adalah inti dan substansi agama Kristen yang diajarkan oleh para rasul, dianut oleh para bapak gereja, dan disegel oleh darah para martir. Jadi William Perkins mengatakan tentang pengakuan iman rasuli seperti demikian. Kemudian pengakuan iman rasuli ini bukan hanya sekedar kita lihat bahwa sekedar hanya mengakui bahwa adanya Tuhan, tetapi juga menyetujui seluruh kebenaran tentang ketuhanan. Jadi bukan hanya sekedar, oke, saya mengaku pengakuan iman rasuli, saya tahu, tapi hanya sekedar itu, mengaku adanya Tuhan aja gitu. Tapi enggak, pengakuan iman rasuli juga menyetujui seluruh kebenaran tentang ketuhanan. Dan bukan hanya sekedar percaya atau menghormati dan membaca Alkitab sebagai firman Tuhan, tetapi percaya dalam tindakan iman yang sudah diterima dari Alkitab yang adalah firman Tuhan. Jadi pengakuan iman rasuli ini punya peranan bagi orang-orang Kristen pada abad mula-mula itu, bahwa mereka seperti yang tadi ya sudah dikatakan, bahwa mereka harus mengerti, mereka harus benar-benar mengenal siapa Allah Tritunggal ini. Bukan hanya sekedar ngomong, bukan hanya sekedar mengakui ada Tuhan, tapi harus menyetujui seluruh kebenaran akan Tuhan. Jangan bilang, oh iya aku percaya Allah Tritunggal, tetapi tidak menyetujui part kebenaran misalnya tentang Roh Kudus atau part kebenaran tentang kemanusiaan Kristus atau hal-hal apapun, tapi harus menyetujui secara keseluruhan, secara utuh. Dan bukan hanya percaya bahwa Alkitab itu sebagai firman Tuhan, tetapi juga dilakukan, firman itu tuh diaplikasikan di dalam kehidupan iman sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi percaya dalam tindakan iman yang sudah diterima dari Alkitab yang adalah firman Allah. Nah, mengapa sampai ada pengakuan iman rasuli ini? Mengapa pengakuan iman rasuli ini ada? Jadi tampaknya ini telah digunakan pertama kali sebagai pengakuan pada pembaptisan seseorang. Jadi ada yang mengatakan bahwa ketika orang itu dibaptis, kemudian dia mengaku baptisannya itu siapa, atas nama siapa. Dan itulah pengakuan dalam iman rasuli dipakai. Dan itu juga muncul dalam beberapa kisah kemartiran. Jadi martir-martir yang mati dengan imannya, mereka juga mengaku dengan mulutnya dengan pengakuan iman rasuli ini. Nah, pada abad kelima, akhirnya pengakuan iman rasuli berkembang
menjadi bentuk seperti yang sekarang kita gunakan. Jadi dalam International Standard Bible Encyclopedia mengatakan hal seperti ini. Jadi karena memang dari awal tidak ada tanggal pasti di mana pengakuan iman rasuli ada, tetapi pengakuan iman rasuli itu sudah sering dikemukakan di dalam di dalam bapak-bapak gereja, kemudian juga sudah dipakai di dalam pembaptisan, kemudian juga muncul di dalam beberapa kisah kemartiran, dan akhirnya pada abad kelima yang 500 sekian tadi itu, pengakuan iman rasuli akhirnya berkembang dan terbentuk seperti yang sudah kita miliki saat ini. Kemudian para bapak gereja mula-mula itu sering mengutip artikel-artikel pengakuan dari iman rasuli dalam risalah apologetik mereka sendiri, yang sebagian besar itu ditulis untuk menerima pagan di dunia Yunani Romawi. Jadi pasal-pasal kredo ini, pengakuan ini diringkas, namun cukup berat untuk menjadi alat yang efektif untuk berbagi dan membela iman Kristen dalam 300 tahun pertama keberadaan gereja. Jadi pengakuan iman rasuli ini karena zaman dulu juga, pada zaman itu Alkitab itu kan belum bisa dipegang oleh semua jemaat ya pada saat itu. Maka itu pengakuan iman rasul ini dipakai dalam pengajaran bapak-bapak gereja ini kepada jemaat-jemaat. Sampai akhirnya nanti ketika zaman reformasi, baru Alkitab itu bisa dicetak dan dibaca oleh semua jemaat. Tapi pada saat itu, pada abad-abad pertama itu, sebelum Alkitab bisa dibaca secara luas, secara bebas, pengakuan iman rasuli ini menjadi satu alat yang efektif untuk mengajar, untuk membela iman Kristen kepada jemaat-jemaat, dan bahkan sebagai alat apologetik untuk mempertahankan kebenaran, untuk menyatakan kebenaran ketika ada aliran-aliran bidat yang masuk. Kita sudah pelajari ini selama beberapa waktu, bahwa bidat atau ajaran sesat itu tidak hanya ada di era sekarang ini, tetapi sudah ada menjadi tantangan bahkan dari zaman Alkitab dan pada zaman era bapak-bapak gereja ini. Nah, untuk melawan bidat pastinya, sudah pasti selain untuk iman kita sebagai orang percaya, tetapi untuk keluar, ini untuk melawan bidat. Jadi pengakuan iman rasul ini seperti semua kredo selama era partistik ini, disusun sebagai tanggapan langsung terhadap bidat dalam membela Injil dan iman Kristen. Itu dimaksudkan untuk menjadi apologetik, untuk mengartikulasikan esensi iman Kristen dengan latar belakang bidat yang ada di situasi kehidupan berjemaat saat itu. Nah, mari kita lihat bidat-bidat apa aja sih yang ada pada era ketika pengakuan iman rasuli ini ada dan tersusun sampai akhirnya bisa kita pakai saat ini. Pada zaman Ignatius dari Antioquia, itu dalam karya Epistle to the Trallian, itu dia mengutip bagian kristologis dari kredo ini, dari pengakuan ini, untuk mendesak umat Kristen di Trallian itu untuk menolak ajaran yang bertentangan dengan kristologi. Jadi pada saat itu umat Kristen di Trallian itu mereka berhadapan dengan kristologi yang salah. Nah, untuk mengatakan kebenaran tentang kristologi ini, Ignatius dia mengkutip, dia mengambil bagian dari kristologi yang ada di dalam di dalam tubuh pengakuan iman rasul ini, dalam bagian dari pengakuan iman rasul ini, sehingga dengan bagian itu akhirnya dia menyatakan bahwa kristologi yang benar itu seperti ini. Kemudian berikutnya adalah Irenaeus dalam perlawanan terhadap heresis yang disusun pada abad ketiga. Jadi dia mengutip beberapa poin dalam pengakuan ini, dalam kredo ini, untuk membela kepercayaan gereja patristik dan menolak ajaran gnostisisme pada saat itu. Jadi Irenaeus juga mengutip hal yang ada di dalam pengakuan iman rasuli ini untuk melawan heresis atau bidat yang ada pada zaman itu. Kemudian Agustinus, dia memberikan eksposisi teologis tentang pengakuan iman dengan alasan bahwa itu harus dikenal dan digunakan untuk melawan serangan berbahaya para bidat. Jadi Bapak Ibu, contoh dari 3 tokoh Bapak gereja ini yang memakai pengakuan iman rasuli ini untuk mengatakan iman. Jadi mereka benar-benar menunjukkan bahwa kalau misalnya nih kita berhadapan dengan orang-orang yang menentang iman Kristen atau orang-orang yang mengatakan
Allah kita tiga lah, atau hal-hal sesat pengajaran-pengajaran sesat lainnya, mungkin kita berpikir, aduh susah nih mau menghadapi mereka seperti apa. Sulit untuk mau mengatakan pengajaran gimana, aku nih nggak latar belakang teologi, nggak punya pengajaran yang baik, nggak punya pemahaman yang luas tentang bagian ini. Nah, dengan adanya beberapa gereja memberikan contoh bahwa mereka ketika mereka melakukan apologetik, ketika mereka mempertahankan iman, mereka memakai pengakuan iman rasuli ini. Jadi pengakuan iman rasuli ini bukan hanya sekedar yang kita rutin gitu, kita rutin setiap hari Minggu kita ngomong, setiap kali ibadah kita bicara itu, tetapi ini punya kuasa yang bisa kita pakai untuk mengatakan kesalahan gitu, menyatakan kesalahan kepada orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan iman kita, kepercayaan kita, atau membuat itu jadi menyeleneng gitu dari kebenaran yang sejati. Nah, kemudian ada 3 aliran bidat yang dihadapi pada era pengakuan iman rasuli ini. Jadi 3 bagian ini yang saya temukan yang cukup besar yang dihadapi tantangan pada zaman itu, yaitu Gnostisisme, Marcionisme, dan Montanisme. Mari kita bahas sedikit tentang 3 aliran sesat ini. Gnostisisme, mungkin ini yang paling terkenal lah ya, kita tahu ini tentang pengetahuan, tentang ilmu pengetahuan lah. Jadi Gnostisisme ini tentang suatu pengetahuan rahasia, tentang penciptaan dunia ini, tentang penciptaan manusia. Nah, bidat Gnostisisme ini adalah ajaran tentang penyangkalan karya dan pribadi Allah di bumi. Jadi mereka tidak percaya Tuhan, mereka tidak percaya adanya Tuhan, mereka juga menyangkal karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan ajaran Gnostik pada abad kedua ini berusaha meracuni pemikiran manusia agar tidak percaya kepada Tuhan dan menyeleneng kepada kebenaran. Kita tahu bahwa di dalam, nanti akan dijelasin tentang di dalam bagian dari pengakuan iman rasul itu kita percaya kepada Allah gitu. Sedangkan saat itu tantangan dari orang-orang pada zaman itu tuh mereka berhadapan dengan orang-orang Gnostisisme ini, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita tanya apakah ada zaman ini, kita tahu ya sampai sekarang masih ada, masih banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan, entah itu ateis, agnostik, atau aliran-aliran yang memang tidak percaya keberadaan Allah. Jadi bidat yang dihadapi adalah, salah satunya ini adalah Gnostisisme ini, yang hadir untuk berpendapat bahwa misteri kita tidak bisa tahu, itu adalah pengetahuan yang tidak bisa, itu adalah pengetahuan rahasia, dan tidak ada Allah itu, tidak bisa diidentifikasikan Allah itu seperti apa. Mereka menyangkal adanya Allah, otomatis mereka juga menyangkal karya keselamatan dari Tuhan Yesus. Kemudian Marcionisme. Nah, Marcionisme ini adalah pemahaman pemisah antara Allah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi Marcionisme percaya bahwa Tuhan Perjanjian Lama dan Tuhan orang Yahudi adalah Tuhan yang jahat. Mereka percaya bahwa ada Tuhan kedua. Jadi Allah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu beda. Nah, Allah Perjanjian Lama dan Tuhan Perjanjian Lama dan Tuhan orang Yahudi itu adalah Tuhan yang jahat. Mereka percaya bahwa ada Tuhan yang kedua, yang penuh kasih, Tuhan yang melihat penderitaan manusia di dunia yang jahat ini, berusaha untuk menyelamatkan mereka. Dan kasihnya Tuhan yang kedua ini adalah salah satu anugerah sejati karena dia tidak berutang apapun kepada makhluk-makhluk di dunia ini, karena mereka bukan miliknya, tetapi milik Tuhan yang jahat, yang ada di Perjanjian Lama itu. Dan Tuhan yang baik yang di Perjanjian Baru ini, orang Marcionisme ini bilang, Tuhan baik ini menyatakan dirinya sebagai Kristus. Nah, ini kita sudah tahu lah ya titik kesalahannya di mana. Mereka memisahkan Tuhan Perjanjian Lama yang identik dengan Tuhan yang jahat, Tuhan yang menghukum, Tuhan yang murka, dan lain-lainnya, Tuhan yang orang Yahudi itu. Kemudian di Perjanjian Baru datanglah Tuhan yang kedua, Tuhan yang penuh kasih. Jadi ada 2 Tuhan gitu. Jadi ada 2 Tuhan, sedangkan tidak seperti itu sebenarnya kebenaran Kristen. Allah Tritunggal sudah ada sejak Perjanjian Lama, Allah Tritunggal juga ada di Perjanjian Baru. Jadi bidat yang ada pada era itu, bidat Marcionisme ini adalah orang-orang yang percaya sebagai orang-orang yang memisahkan antara Allah Perjanjian Lama dan Allah Perjanjian Baru. Kemudian yang berikutnya adalah Montaisme. Nah, Montaisme ini pendirinya adalah Montanus. Dia berbeda dengan Gnostik dan Marcionisme. Jadi
Kalau gnosisme itu berbicara tentang pengetahuan rahasia, montanisme menyarankan tentang era baru atau wahyu baru gitu. Jadi dia menunjukkan bahwa perjanjian lama sudah lewat dan bahwa periode Kristen yang berpusat pada Yesus juga sudah berakhir. Jadi montanisme ini adalah suatu gerakan karismatis pada abad pertengahan dan akhir abad kedua. Montanisme memberontak melawan otoritas tradisional seperti Alkitab dan hierarki gereja, disertai dengan keyakinan bahwa dia dan kedua nabiahnya, jadi Montanus ini punya dua nabiah, jadi dua perempuan, namanya tuh Maximilla dan Priscilla. Jadi dua perempuan itu meninggalkan suami mereka lalu bergabung dengan Montanus ini di sekitar tahun 156 sampai 172 Masehi saat itu. Jadi mereka ini berbicara dalam bahasa roh dan bernubuat dalam nama roh gitu, dengan fokus pada kedatangan Kristus yang awal dan segera. Jadi doktrin Montanus ini tentang zaman baru roh yang menunjukkan bahwa perjanjian lama itu sudah lewat, periode Kristen berakhir dan berpusat pada Kristus. Jadi sang nabi ini mengklaim bahwa hak untuk mendorong Kristus dengan pesan apologetik ke latar belakangnya gitu. Jadi pemahamannya ini pemahaman yang tidak benar ya. Terus ada juga mengatakan bahwa roh ini dapat mengesampingkan roh yang mereka bisa berbicara dalam bahasa roh, bernubuat dalam bahasa roh ini bisa mengesampingkan pentingnya Injil dari Kristen ini. Jadi Kristus tidak lagi sentral. Jadi montaisme itu Kristus tidak lagi sentral, dan atas nama roh, Montanus ini menyangkal bahwa wahyu Allah yang menentukan normatif telah terjadi dalam Kristus Yesus. Jadi montanisme ini adalah bidat yang dihadapi pada era itu. Dia mengatakan bahwa sudah lewat itu semua, sudah tidak ada hubungannya lagi. Kemudian mereka juga melawan otoritas tradisional seperti Alkitab dan hierarki gereja. Jadi mereka tidak mau tuh ikutin hierarki yang ada dalam gereja. Mereka juga tidak mengakui Alkitab sebagai firman Allah. Nah, inilah yang dihadapi oleh para jemaat dan juga orang-orang pada era itu, sehingga pengakuan iman rasuli harus dirumuskan, itu harus ada pengakuan yang benar supaya bisa berdiri tegak untuk melawan kurang lebih 3 bidat yang ada pada era itu. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Poin kelima, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jadi ini adalah kita tahu ya, ini bagian dari pengakuan iman rasuli yang sudah kita bacakan bersama. Nah, mari kita lihat penggalian yang diringkas di dalam Katekismus Heidelberg tentang pengakuan iman rasuli ini, pengajaran yang bisa diambil, pemahaman yang bisa diambil, dan supaya kita bisa mengerti bahwa ketika kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli, ketika kita mendeklarasikan pengakuan iman rasuli, itu bukan hanya sekedar di mulut, tetapi kita boleh melihat bahwa ini bisa menjadi, bahkan bisa menjadi alat untuk kita mempertahankan iman kita dan menyatakan kebenaran ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mau mematahkan iman Kristen kita. Jadi yang pertama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Di situ dikatakan bahwa pemahamannya bahwa kita percaya bahwa Allah Bapa yang kekal, dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dari yang tiada. Jadi ketika kita mengatakan aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, itu kita percaya bahwa dia adalah Allah Bapa yang menciptakan segala isi yang ada dalam bumi ini dari yang tidak ada. Manusia bisa menciptakan, tapi manusia menciptakan dari yang ada untuk dikembangkan, tetapi Tuhan Allah, dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada.
Kemudian Allah yang memelihara dan memerintahnya menurut rencananya yang kekal dan pemeliharaannya, memerintah bumi ini. Kita juga mendeklarasikan bahwa Allah dan Bapakku karena anaknya, yaitu Kristus. Dia adalah Allah dan Bapakku. Kemudian aku percaya kepadanya, bahkan aku tidak meragukan, dia yang akan memeliharaku dalam semua kebutuhan tubuh dan jiwaku. Itu juga satu deklarasi bahwa Allah yang mampu mengubah segala bencana yang ditimpakannya atasku di dunia yang penuh sengsara ini menjadi kebaikan untukku. Sebagai Allah yang maha kuasa, dia memang sanggup berbuat demikian. Sebagai Bapa yang setia, dia berkehendak pula melakukannya. Jadi ketika kita mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa kala langit dan bumi. Selain dia adalah pencipta, kita juga percaya bahwa hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Dia adalah Allah Bapa yang maha kuasa. Dia mampu memenuhi segala kebutuhan tubuh dan jasmani dan jiwa kita. Dia juga mampu mengubah segala bencana yang mungkin buruk dalam hidup kita itu menjadi satu kebaikan untuk hidup kita, seperti katanya Yusuf ya. Orang mereka-rekakan kebaikan, sesuatu yang buruk terjadi padaku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikanku, untuk sesuatu yang baik di mata Allah. Dan dia sanggup untuk melakukan itu. Dan dia juga Bapa yang setia ketika dia mengatakan hal seperti itu. Maka itulah di sini juga ada satu pemahaman bahwa kita percaya pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Jadi bukan hanya sekedar, oke, aku percaya bahwa Allah itu ada, tapi kita juga mengamininya dalam kehidupan kita gitu. Kita mengamini bahwa dia adalah Allah Bapa yang ada bersama-sama dengan saya. Dia maha kuasa. Kalau dia bisa menciptakan bumi yang besar ini, maka hidupku, hidup keluargaku yang mungkin dalam masalah atau apapun, dalam sengsara atau hal apapun, dalam daging maupun jiwa, itu bisa ditangani olehnya. Dia adalah Bapa yang maha kuasa. Jadi biarlah kalau misalnya kita mengatakan ini ketika mendeklarasikan ini pada hari Minggu, kita hanya sekedar ngomong begitu aja, tapi kita punya satu pemahaman dan iman yang percaya bahwa dia adalah Allah Bapakku. Dia yang maha kuasa. Dia pencipta langit dan bumi. Nah kemudian poin kedua, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Ini mau mengatakan bahwa sebab hanya Kristus saja yang adalah anak Allah yang sehakikat dan yang sama dan yang kekal. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 14. Kemudian kita diangkat menjadi anak-anak Allah karena Yesus berdasarkan kasih karunia. Sebab dialah kepada Yesus Kristus anak yang tunggal, aku percaya kepada Yesus Kristus anak yang tunggal itu karena sebab dia telah menebus aku. Dia menebus tubuh dan jiwaku, bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darahnya yang tidak ternilai harganya, sehingga aku bukan lagi hamba dosa dan telah melepaskan kita dari segala kuasa iblis, dan dengan demikian menjadikan aku miliknya. Jadi ketika kita mengatakan, dan aku percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, itu kita percaya bahwa dia adalah Kristus, dia adalah anak Allah yang sehakikat dengan Allah, dia diangkat, kita diangkat menjadi anak-anak Allah karena Kristus telah menebus kita dan menjadikan kita miliknya. Kemudian yang dikandung daripada Roh Kudus lahir dari anak darah Maria, masih di dalam tubuh bagian Kristus. Yang dikandung daripada Roh Kudus lahir dari anak darah Maria, ini menggambarkan bahwa anak Allah yang kekal itu, Yesus itu, yang tetap tinggal Allah sejati dan kekal, telah mengenakan tabiat manusia sejati dari daging darah anak darah Maria oleh karya Roh Kudus, supaya Yesus juga menjadi keturunan Daud yang sejati, yang ada dalam segala hal serupa dengan saudara-saudaranya kecuali dalam hal dosa. Jadi kenapa harus tertulis di pengakuan iman rasuli bahwa yang dikandung daripada Roh Kudus dan lahir dari anak darah Maria? Supaya itu mengatakan bahwa Yesus itu benar-benar 100% manusia. Bukan pengajaran yang ada pengajaran yang menggoncang hal itu. Oh, nggak mungkin dong Kristus itu 100% manusia. Dia kan Tuhan, mana bisa seperti itu. Tapi melalui pernyataan ini, ada unsur kristologi di sini, itu mau mengatakan bahwa dia lahir dari anak darah Maria. Dia dari daging yang sesungguhnya, punya darah yang sesungguhnya. Dia keturunan Daud yang sejati. Dan dia punya segala hal sama seperti saudara-saudaranya dia di dalam dunia ini, kecuali dalam hal dosa.
Kemudian Yesus dikandung, tapi dalam pengakuan Iman Rasul tidak hanya berbicara tentang kedagingan Kristus yang lahir dari Maria, tapi juga dikatakan bahwa dia dikandung pada Roh Kudus. Jadi Yesus dikandung secara kudus dan ia lahir karena dia adalah pengantara kita. Dan karena ketidakbersalahan dan kesuciannya yang sempurna, maka di hadapan Allah dia menutupi dosa kita sejak aku dikandung dan dilahirkan. Jadi kita percaya kalau manusia itu berdosa bukan ketika dia lahir terus dia berbuat nakal lalu dia berdosa, tapi kita percaya bahwa manusia itu berdosa sejak dalam kandungan. Maka itu Yesus dikandung secara kudus dan ia lahir karena dia adalah pengantara kita. Dan karena ketidakbersalahan dan kesucian yang sempurna itu, maka dia Allah itu menutupi segala dosa kita sejak kita ditebus dari dalam kandungan dan kita dilahirkan oleh karena anugerah yang diberikan oleh Kristus itu. Kemudian poin berikutnya, ia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Ia menderita. Kenapa Kristus harus menderita? Kristus harus menderita supaya Yesus menanggung murka Allah atas seluruh dosa manusia. Melalui penderitaannya, perdamaian sejati terjadi antara Allah dan manusia. Dia melepaskan tubuh dan jiwa kita dari hukuman kekal. Kita memperoleh anugerah Allah dan hidup yang kekal. Jadi kalau misalnya kita berhadapan dengan orang-orang yang bertanya, kenapa Tuhan kok menderita? Kenapa Tuhan datang ke dalam dunia lalu dia menderita? Bukankah dia berkuasa dan segala-galanya? Nah, pengakuan Iman Rasul ini mau mengatakan ketika ia menderita sengsara di bawah, ketika part bagian Yesus itu ada kata yang mengatakan ia menderita. Itu berarti Yesus menanggung segala murka Allah atas dosa seluruh umat manusia. Itu melalui penderitaannya perdamaian sejati itu terjadi. Kalau di dalam kedagingan Kristus itu dia tidak mengalami penderitaan, dia tidak mengalami penderitaan ini, maka perdamaian itu tidak bisa terjadi. Dan dia melepaskan itu satu bukti bahwa dia melepaskan tubuh dan jiwa kita dari hukuman kekal. Dan kita memperoleh anugerah itu, anugerah Allah adalah hidup yang kekal. Kemudian di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kenapa kalimat ini penting, kata ini penting? Walaupun Yesus tidak bersalah, tetapi Yesus dihukum di hadapan pengadilan dunia. Dan dengan demikian meluputkan kita dari hukuman Allah yang keras, yang hendak dilaksanakan atas kita. Jadi, Pontius Pilatus itu kan orang yang berkuasa saat itu. Dia yang memutuskan, dia yang hakim Pontius Pilatus disebutnya. Jadi, dikatakan bahwa mengapa harus ada kata yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, itu mau menjelaskan bahwa Yesus tuh dihukum di hadapan pengadilan dunia. Jadi dia mengalami penderitaan di hadapan pengadilan dunia. Dia diadili oleh dunia. Oleh karena padahal dia tidak melakukan kesalahan. Dan dengan demikianlah Kristus menebus kita, meluputkan kita dari hukuman Allah yang keras, dari pengadilan Allah yang keras, yang hendak, yang seharusnya, yang sepantasnya kita dapatkan. Tetapi Kristus yang menanggung itu. Dengan bukti dia dihakimi oleh manusia di bawah pemerintahan Pontius Pilatus saat itu. Kemudian mati di atas kayu salib. Kenapa dia harus mati di atas kayu salib? Kita memahami bahwa dengan demikian aku mempunyai kepastian. Aku maksudnya kita manusia mempunyai kepastian bahwa dia telah menanggung kutuk yang ada atas diriku. Di Galatia pasal 3 ayat 13. Galatia pasal 3 ayat 13 itu dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Jadi pada bagian ini ditulis bahwa disalibkan, kata disalibkan itu mau menegaskan menggenapi apa yang tertulis dalam Alkitab bahwa terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Dan Kristus ini menebus kita dari hukuman kutuk, hukum Taurat itu. Dan dia menjadi kutuk karena kita. Kematian pada kayu salib itu terkutuk di hadapan Allah. Ulangan 21 ayat 23 mengatakan hal itu. Jadi, itulah mengapa harus ada pernyataan bahwa sengsara, bahwa dia disalibkan.
Kemudian menurut keadilan dan kebenaran Allah, dalam Kejadian 2 ayat 17, hutang dosa-dosa kita tidak dapat dilunasi dengan cara lain kecuali dengan kematian anak Allah. Dan pada saat itu, kematian dan kutuk itu adalah salib itu. Maka Kristus menanggung dosa kita di atas kayu salib. Kemudian dikuburkan. Mengapa dia harus dikuburkan? Kisah Para Rasul 13 ayat 29 mengatakan, dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib lalu membaringkannya di dalam kubur. Mengapa harus dikuburkan? Karena supaya dengan demikian ditegaskan bahwa dia telah benar-benar mati. Jadi itu bisa membantah bahwa tubuh Yesus dicuri lah, atau hal-hal lainnya yang menjadi pengajaran-pengajaran sesat, berita-berita palsu, kesaksian-kesaksian palsu. Firman Tuhan mengatakan di Kisah Para Rasul bahwa Yesus dikubur itu, bahkan ada pemilik kubur itu, dan dijaga juga kuburnya pada saat itu. Jadi ini mau menegaskan bahwa dia benar-benar mati, Kristus benar-benar mati di dalam kedagingannya, di dalam tubuhnya manusia. Kemudian turun ke dalam kerajaan maut, itu supaya dalam goda-godaan yang paling sengit sekalipun, di dalam pengakuan Heidelberg ini mengatakan bahwa aku manusia mendapat keyakinan dan hiburan yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus Kristus telah melepaskan aku dari ketakutan, dari kegentaran, kesakitan, dan siksa neraka. Oleh ketakutan, nestapa, kegentaran, dan lain-lain yang telah Kristus derita selama masa sengsaranya. Terutama ketika dia di atas kayu salib. Kemudian dia turun ke dalam kerajaan maut. Itu itu sebagai satu keyakinan kepada kita, suatu penghiburan, dikatakan bahwa Kristus telah melalui hal yang paling kelam sekalipun, hal yang paling kelam, hal yang paling gelap, yaitu masuk turun ke dalam kerajaan maut. Maka itu seharusnya kita di dalam kegentaran kita, di dalam ketakutan kita, kesakitan tubuh kita, atau hal apapun itu tidak bisa memisahkan kita sebenarnya dari sukacita yang ada dalam Kristus. Makanya kan firman Tuhan ada mengatakan, apa sih yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, kasih Allah? Kesengsaraan, kelaparan, penghukuman atau perang atau apapun itu tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena Kristus telah mengalami hal itu, dia telah menebus kita. Dalam kesengsaraannya di atas kayu salib, dia mati, dia dikuburkan, sampai akhirnya dia turun ke dalam kerajaan maut yang digambarkan sebagai sesuatu yang kelam. Kemudian, poin berikutnya, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Kristus adalah Tuhan, dia adalah Allah yang hidup. Dia tidak hanya berhenti sampai masuk ke dalam kerajaan maut itu, dia tidak berhenti sampai di situ, tetapi dia bangkit. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan oleh kebangkitannya, dia telah mengalahkan maut, supaya dia dapat memberikan kepada kita kebenaran yang diperolehnya dengan kematiannya. Oleh kuasa kebangkitannya itu pun kita dibangkitkan untuk menempuh kehidupan yang baru. Dan bagi kita yang bagi kita kebangkitan Kristus itu menjadi jaminan kebangkitan kita yang penuh sukacita. Jadi pernyataan di dalam pengakuan iman rasuli bahwa pada hari yang ketiga Kristus bangkit, Yesus ketika ia bangkit pula dari antara orang mati, itu mau menyatakan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Dia bangkit, dia menang atas maut, dan di dalam kebangkitannya itu kita juga yang percaya kepadanya, kita yang mengaku itu dengan iman, dengan mulut dan hati kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan kita akan dibangkitkan oleh karena kebangkitan Kristus ini. Jadi kebangkitan Kristus itu pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, itu adalah satu jaminan kebangkitan kita yang penuh dengan sukacita. Kemudian naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Apa arti naik ke surga bagi setiap kita? Itu dikatakan bahwa Kristus naik ke surga itu bukan tidak ada saksi, tetapi ada saksi. Yesus naik ke surga disaksikan oleh mata para muridnya saat itu, para murid-muridnya saat itu. Kristus terangkat dari bumi dan naik ke surga.
dan bahwa Dia berada di sana untuk kebaikan kita. Adanya tubuh Kristus di surga menjadi jaminan pasti bahwa Dia adalah kepala dan akan menyambut kita, yaitu anggota-anggotanya. Kemudian duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena Kristus telah naik ke surga, supaya di sana Dia menyatakan dirinya sebagai kepala gereja Kristen yang menjadi miliknya, dan dengan perantaraan Dialah Allah Bapa memerintah segala sesuatu. Jadi ini adalah pernyataan bahwa Dia setelah Kristus bangkit, Dia naik ke surga, dan itu Dia naik disaksikan oleh para murid, ada manusia menyaksikan Dia naik, dan dia tubuh Kristus, tubuh kemuliaannya Kristus itu berada di surga itu sebagai jaminan bahwa Dia adalah kepala, kan? Dia adalah kepala dan kita adalah tubuh Kristus. Maka kita juga akan mengalami hal yang sama seperti Kristus di surga nanti ketika Kristus datang kedua kali. Jadi Dia adalah kepala dan akan menyambut kita, yaitu anggota-anggotanya. Kemudian Dia duduk sebelah kanan Allah, itu berarti bahwa Dia di dalam Matius 28 ayat 11 mengatakan bahwa melalui Dialah Allah Bapa memerintah segala sesuatu. Kemudian, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, ini adalah suatu pernyataan bahwa dalam segala kedukaan dan penganiayaan dengan kepala tegak, aku yang mengatakan ini tetap menantikan kedatangan Dia, percaya bahwa Kristus akan datang, yang dahulu menghadapi pengadilan Allah guna kebaikanku, dan yang telah mengangkat seluruh kutuk Allah dariku untuk menjadi hakim surgawi. Dia yang akan membuang semua musuhnya, yang adalah juga musuhku, ke tempat kutuk yang kekal, tetapi akan menyambut aku bersama dengan semua orang pilihannya dalam kesukaan dan kebahagiaan di surga, ketika mengatakan bahwa Kristus akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi orang yang menjadi musuh Allah itu akan dihakimi dan akan dihukum di dalam penghukuman kekal, tetapi Dia akan menyambut kita, orang-orang pilihannya, dalam kesukaan dan kebahagiaannya di sorga. Kemudian aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya kepada Roh Kudus, ini berarti satu ikrar, satu deklarasi yang kita nyatakan bahwa Roh Kudus itu bersama dengan Bapa dan Anak yang adalah Allah sejati dan kekal. Dia bukan terpisah dari Allah Tritunggal, tetapi Dia adalah bagian dari Allah Tritunggal. Dia bersama-sama dengan Bapa dan Anak, dan Dia adalah Allah sejati yang kekal. Aku percaya kepada Roh Kudus itu juga mendeklarasikan bahwa Dia dikaruniakan juga kepadaku. Maksudnya ketika kita percaya kepada Kristus Yesus, kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan iman, maka Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Roh Kudus itu bersama-sama dengan kita, bagi kita yang percaya kepada Kristus, supaya Dia membuat kita oleh iman yang sejati beroleh bagian dalam Kristus dan segala anugerahnya. Jadi Roh Kudus itulah yang bekerja di dalam kita sehingga kita bisa percaya kepada Kristus. Maka ketika kita mampu dengan hati, dengan pikiran mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah karya Roh Kudus. Kita tidak akan mungkin mampu untuk mengatakan itu kalau Roh Kudus tidak ada dalam kita. Kalau Roh Kudus tidak dikaruniakan kepada kita. Maka itu Roh Kudus dikaruniakan kepadaku, kepada aku, maka aku percaya kepada Roh Kudus itu karena Dia dikaruniakan kepadaku, yang membuat aku percaya kepada Kristus, yang membuat aku bisa mengatakan dengan iman yang sejati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian aku percaya kepada Roh Kudus ini juga mau mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang menghibur aku. Dia juga Allah yang menyertai aku untuk selama-lamanya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku pergi dan tapi Roh Kudus akan datang, dan Roh Kudus inilah yang akan menyertai kita di dalam bumi ini bersama-sama dengan kita senantiasa sampai selama-lamanya. Ini adalah ketika kita mengatakan aku percaya kepada Roh Kudus, bukan hanya sekedar roh-roh lain, roh-roh yang gak jelas, tapi ini adalah Roh Allah yang kudus itu bersama-sama dengan Bapa dan Anak, dan Dia punya peran untuk membuat orang percaya kepada Kristus dengan iman yang menyelamatkan. Dia juga adalah Allah yang menghibur, roh yang menghibur, dan Dia yang akan selalu menyertai kita senantiasa sampai selama-lamanya. Kemudian gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus.
Nah, ini pernyataan ini deklarasi bahwa aku juga percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ini mau mengatakan bahwa anak Allah oleh roh dan firman-Nya sejak awal dunia ini sampai akhir zaman mengumpulkan, melindungi, dan memelihara bagi dirinya dari segenap umat manusia dalam kesatuan iman yang benar. Satu jemaat yang terpilih untuk beroleh hidup yang kekal. Jadi di dalam Kristus sebagai kepala gereja dan Roh Kudus dan firman Allah yang hidup itu mengumpulkan, jadi memelihara satu umat, satu kesatuan besar umat Allah, satu jemaat yang terpilih untuk beroleh hidup yang kekal. Jadi inilah mengapa di dalam pengakuan ini, iman ini ada katakan gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Kemudian aku percaya bahwa aku adalah anggota jemaat itu dan akan tetap menjadi anggotanya untuk selama-lamanya. Jadi kita adalah bagian dari jemaat Allah itu, jemaat yang Allah satukan di dalam Kristus Yesus oleh pekerjaan Roh Kudus dan firman-Nya, disatukan dan dipilih untuk bersama-sama. Dan aku, ketika kita mengatakan aku percaya pada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, maka aku adalah anggota jemaat itu. Aku adalah bagian di dalam anggota jemaat itu. Itulah kenapa gereja itu ada. Itulah kenapa kita harus hadir di dalam gereja. Itulah mengapa kita harus hidup di dalam persekutuan. Karena ketika kita diselamatkan oleh Kristus, kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri gitu. Mesti oke, aku aja nih percaya kepada Tuhan Yesus, aku akan hidup meditasi sendiri. Yang penting aku percaya kepada Yesus, aku yang penting melakukan apa yang Yesus mau. Tanpa ada persekutuan dengan orang lain, tanpa ada persekutuan di dalam gereja, tanpa terlibat di dalam gereja. Nah, itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak benar. Orang yang mengaku percaya kepada Kristus, yang sudah hidup di dalam Kristus melalui karya Roh Kudus dan firman-Nya, itu pasti adalah orang yang hidup juga di dalam persekutuan. Orang yang mau datang untuk beribadah dalam gereja. Nah, kalau kita berbicara tentang gereja lagi ya, gereja online dan gereja onsite, itu adalah sesuatu yang kita harus sadari. Mengapa kita harus kembali lagi ke gereja ketika kesempatan itu ada, ketika tidak wajib untuk online lagi seperti 2 tahun lalu. Karena kalau online kita tidak ada persekutuan, kita mungkin bisa bertumbuh, tapi bertumbuhnya tuh tidak sempurna karena kita tidak ada interaksi dengan sesama anak-anak Tuhan, sesama orang-orang percaya. Kita harus tumbuh di dalam satu persekutuan yang di dalamnya ada anak-anak Tuhan, yang kita bisa saling menguatkan, saling menghibur, saling menopang. Mungkin kalau ada gesekan, kalau ada tantangan di dalam tubuh persekutuan, bukan berarti kita mundur, tetapi justru firman Tuhan mengatakan besi menanjakan besi, orang menanjakan sesamanya. Kalau misalnya kita hidup sendiri dan memilih untuk gereja online saja, berarti kita mau ditajamkan dengan siapa gitu. Mungkin dapat berkat dari firman Tuhan dan puji-pujian, tetapi kita tidak hidup di dalam persekutuan. Maka itu kenapa kalau misalnya kita mampu, tubuh kita masih kuat, ada kesempatan, kita harus hadir dalam persekutuan gereja, persekutuan yang ada di dalam gereja, bukan secara virtual atau hal-hal lainnya ketika kesempatan itu datang. Kecuali kalau ada satu dan lain hal yang memang tidak bisa membuat kita hadir di dalam persekutuan gereja. Tapi ketika kita mengaku gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, itu kita harus melihat bahwa aku ini adalah bagian dari anggota jemaat Allah itu, dan akan tetap menjadi anggota itu untuk selama-lamanya. Dan kemudian pengampunan dosa. Pengampunan dosa, bahwa Allah sama sekali tidak lagi kehendak mengingat dosa-dosaku dan juga watakku yang berdosa sepanjang hidup menjadi lawan bagiku karena Kristus telah melakukan pelunasan untuknya. Sebaliknya, dia menganugerahkan kebenaran Kristus kepadaku karena kasih karunia supaya aku sama sekali tidak perlu lagi menghadapi pengadilan Allah. Jadi pengampunan dosa itu mau mengatakan kepada kita bahwa Kristus telah menebus seluruh dosaku ketika Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Maka kita tidak perlu lagi menghadapi pengadilan Allah. Kemudian Kristus juga tidak mengingat dosa atau watak-watak kita sepanjang hidup kita yang tidak berkenan di hadiratnya, tapi kita mengalami pengampunan sejati. Tapi pengampunan ini memang Kristus lakukan satu kali seumur hidup, tetapi kita masih terus harus
mengaku dosa kita. Maka itu kenapa ada pengakuan dosa di dalam gereja setiap hari Minggu ataupun dalam setiap hari, seharusnya bukan hanya hari Minggu doang. Kita harus mengaku dosa dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Dan pengampunan itu adalah pengampunan yang terus terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita benar-benar sungguh-sungguh mengaku dan meminta ampun kepada Tuhan. Kemudian kebangkitan orang mati. Nah, kebangkitan orang mati ini adalah satu pernyataan bahwa sesudah hidup dalam dunia ini, itu bukan hanya jiwaku yang akan segera diangkat kepada Kristus kepalanya, tetapi melainkan juga dagingku akan dibangkitkan oleh kuat kuasa Kristus, lalu dipersatukan kembali dengan jiwaku, dan akan menjadi serupa dengan tubuh Kristus yang mulia. Jadi ketika kita mengatakan kebangkitan orang mati, ini kita mengatakan bahwa bukan hanya jiwaku yang selamat, maksudnya jiwaku yang akan masuk ke dalam surga, tetapi dagingku juga. Karena sama seperti Kristus yang memiliki tubuh kemuliaan, begitupun aku akan memiliki tubuh kemuliaan itu. Dan yang terakhir itu adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini berarti karena sekarang ini juga sudah kita rasakan satu kesukaan yang kekal. Ketika dalam dunia ini kita sudah memiliki ya di dalam hati ini, meskipun tubuh kita ini masih tubuh yang lemah, kita masih hidup dalam daging, dalam dunia, tetapi orang yang sudah memiliki Kristus itu dia memiliki sukacita yang sejati, yang kekal di dalam hatinya, dan itu kita sudah miliki. Dan ketika pengakuan iman Rasul mengatakan aku juga percaya kepada hidup kekal, maka kita juga percaya bahwa sesudah hidup ini aku akan beroleh kebahagiaan yang sempurna, yang sangat sempurna. Sekarang sukacitaku ada, tetapi belum bisa sempurna. Oke, aku sudah memiliki Kristus, aku sudah punya jaminan keselamatan, dan itu adalah satu sukacita yang kekal. Tetapi dagingku masih menangis, aku masih merasakan sakit, aku masih bergumul juga dengan dosaku. Nah, ketika kita percaya bahwa akan ada hidup yang kekal setelah aku meninggalkan dunia ini, itu adalah kita percaya bahwa kita akan memperoleh satu kebahagiaan yang sempurna. Sekarang mungkin kebahagiaan kita masih sama-sama, tapi kebahagiaan yang sempurna itu akan kita miliki, dan firman Tuhan mengatakan itu tuh adalah sesuatu yang belum pernah kita dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, yang belum pernah timbul di dalam hati manusia, supaya di dalamnya aku memuji Allah untuk selama-lamanya. Jadi, dan hidup yang kekal, ketika kita mengatakan hidup yang kekal, itu kita melihat satu kebahagiaan yang sempurna. Dan kita nggak bisa membayangkan seperti apa itu. Karena firman Tuhan mengatakan apa yang belum pernah didengar telinga, apa yang belum pernah dilihat mata, itulah yang Allah sediakan. Dan kita tidak bisa, ekspektasi manusia, pemikiran manusia itu terbatas dibandingkan apa yang Allah sediakan untuk kita. Tapi melalui pengakuan iman rasuli ini, kita percaya bahwa itu akan ada. Aku percaya dengan hidup yang kekal itu, karena aku sudah memiliki Kristus di dalam hatiku. Nah, ini adalah satu pemahaman penggalian singkat yang bisa kita lihat dari 12 poin pengakuan iman rasuli berdasarkan Katekismus Heidelberg yang saya dapatkan bahannya dari situ. Kemudian bagian terakhir, part terakhir adalah apa sih manfaat dan pentingnya percaya dan mengerti semua ini? Mengapa kita harus mengerti? Ketika kita sudah percaya, kita juga harus mengerti. Kita harus menjadi jangan menjadi orang Kristen yang ikut arus atau orang Kristen yang begitu-begitu saja, tetapi kita harus mengerti, kita harus memahami itu. Itu dikatakan bahwa di dalam Kristus aku benar di hadapan Allah dan dijadikan ahli waris hidup yang kekal. Kita harus mengerti, kita sudah percaya dan kita harus mengerti karena kita adalah orang benar di hadapan Allah dan kita dijanjikan untuk ahli waris hidup yang kekal. Kita harus memahami itu, kita harus mengerti itu. Dan pengajaran pengakuan iman rasuli ini, itu adalah suatu pengajaran yang sistematis dari pengakuan iman rasuli, berakar pada preseden sejarah dan memiliki manfaat spiritual abadi bagi orang-orang Kristen di semua era. Makanya kenapa kalau liturgis ngomong, mari kita mengakui pengakuan iman rasuli. Sama seperti segala gereja, di segala tempat dan di segala abad. Karena ini adalah satu pengakuan iman rasuli yang sistematis, yang berakar
daripada presiden dan sejarah dan memiliki manfaat spiritual abadi bagi orang-orang Kristen di semua era. Pengakuan ini telah dan terus menjadi bantuan yang bermanfaat untuk penyembahan dan pemuritan dalam memberikan kepada orang-orang Kristen ringkasan dari doktrin-doktrin yang penting. Doktrin Allah, doktrin Tritunggal, doktrin Alkitab, doktrin Roh Kudus, semua tercantum di dalam hal itu. Dan pengakuan ini telah menjadi inti penginjilan dalam kaitannya dengan apologetika Kristen. Dan saat kita mengatakan pengakuan iman bersama itu sebagai sebuah gereja, saat kita mengatakan pengakuan iman bersama sebagai satu tubuh Kristus di dalam gereja, itu berarti kita berdoa agar Tuhan menolong kita untuk berpegang teguh pada pengakuan dan pengharapan kita tanpa ragu-ragu, dan mengetahui bahwa Dia yang berjanji adalah setia. Di dalam Ibrani 10 ayat 23, Ibrani 10 ayat 23, firman Tuhan mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Nah, demikianlah pembahasan yang bisa saya paparkan tentang pengakuan iman rasuli. Biarlah ini boleh membuat kita setiap kali kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli, kita seperti yang tadi di awal dibilang, kita bukan hanya sekedar mengaku di mulut saja, tapi kita benar-benar bisa mengaplikasikannya dalam pemikiran, dalam hati dan tindakan kita. Kita memahami, bukannya sekedar sampai di pengetahuan, tetapi itu boleh teraplikasikan di dalam kehidupan kita. Demikian, mungkin ada tambahan dari rekan-rekan atau ada pertanyaan yang mungkin bisa diinginkan. Apakah ada tambahan atau pertanyaan? Contoh Elsa tanya. Oh iya, iya. Pengakuan iman rasuli itu apakah harus dibaca atau diiklarkan setiap hari Minggu dalam ibadah? Gereja-gereja apa saja yang melakukan ini, maksud saya, bisa saya tanya, karena saya melihat beberapa kali ke gereja yang bukan reform itu tidak ada pengakuan iman rasuli. Iya. Kalau yang saya tahu itu hanya gereja sejauh ini yang saya tahu ya, mungkin bisa tambahkan musuh atau hamba Tuhan yang lain. Hanya gereja Injili, maksudnya gereja yang benar-benar mengatakan itu yang selalu ada di liturginya itu gereja Injili Protestan, Reform, itu ada. Tapi memang beberapa gereja aliran karismatik itu memang tidak ada sih pengakuan iman rasul dari beberapa gereja. Tapi gereja Injili Reform dan juga Protestan itu hampir semua pasti masuk di dalam liturgi ibadah gerejanya pengakuan iman rasuli. Dan kalau harus atau enggak, karena itu memang sudah satu bagian dari liturgi gerejawi yang memang sudah dirumuskan, itu menjadi sesuatu bagian yang penting gitu. Karena itu ada bagian kita mengaku di dalam gereja, di dalam satu tubuh Kristus, dalam satu persekutuan, dalam satu jemaat anggota tubuh Kristus, kita mengikrarkan iman kita. Dan bukan hanya sekedar pengikraran, tapi itu juga harusnya menjadi satu pengakuan. Makanya dulu saya ingat banget waktu pertama kali diajarkan tentang mengatakan pengakuan yang masuk, kita tidak boleh lengkang-lengkong gitu, maksudnya nggak boleh asal ngomong dengan sikap yang tidak baik gitu. Tapi kita harus sikap yang benar-benar menghormati Allah. Karena ini satu ikrar yang ada di dalam liturgi gereja. Seperti itu sih, mungkin ada tambahan. Terima kasih, Chantal. Iya, oke. Ada lagi? Mari kita mengakhiri persekutuan doa malam ini dan juga pembinaan iman, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada malam hari ini kami boleh membahas kembali tentang pengakuan iman rasuli ini. Biarlah ini boleh memperkuat, meneguhkan kembali iman kami, iman percaya kami, dan ajarlah kami terus Tuhan agar kami boleh benar-benar tidak hanya sekedar memahami dan mengakui dengan mulut, tetapi kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sebagai seorang
Kristen di tengah-tengah masyarakat maupun di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.